Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati guru kita Kakanda Mukarram Kiai Haji Dr. Azrail Zakaria Imam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kesehatan beliau, mudah-mudahan ilmunya senantiasa dapat kita amalkan bersama-sama. Sama-sama kita cintai, kita hormati guru kita Amanda Mukarram Kiai Haji Mahfud Tayyib yang baru saja sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah jadikan ilmunya menjadi amalan kita sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Pamanda Ustaz Syarifuddin Abdul Wahab. Sama-sama kita cintai, kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Musannif RMBA. Sama-sama kita cintai, kita hormati guru kita Ustaz Zaman Nuhuri. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai pimpinan Musholla Al-Waqfiyah Bapak Edi Irawan dan Bapak Maulana, tokoh masyarakat kita, para donatur kita, khusus hadir bersama kita Bapak Haji Syahwani, Bapak Haji Abdul Syakur, hadirin hadirat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya di mushola kita yang walaupun kecil kayak begini, acaranya begitu meriah dan semangat. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau, melihat apa yang kita kerjakan, sehingga kita mendapatkan ridho dan mendapatkan keberkahan pada kampung kita ini, sehingga kita senantiasa dapat menapaki jalan-jalan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali cocok apa kagak cocok, emang yang biasa ngomong saya di sini. Sekarang saya ngomong lagi. Saya mau cerita aja dah. Saya mau cerita. Ada di sebuah buku ada cerita bahwa orang Majusi masuk Islam. Dia masuk Islam bersama istrinya. Karena kampungnya orang Majusi, maka dia pindah, dijual rumahnya, dia pindah, dia beli tempat lain yang sekiranya jauh daripada orang-orang Majusi. Modal dia adalah hasil jual rumah yang dia punya, tanah dia punya, itu yang dia makan sehari-hari. Setiap hari makan, lama-lama duitnya habis. Ya sudah, kalau duit habis yang berisik kira-kira siapa? Ini kali ya, berisik. Bang,
Makanan kita stoknya udah tinggal sebulan. Kalau kita nggak makan nih, kalau kagak nambah makanan nih, kita bisa mati kelaparan. Kata dirinya begitu. Emang maksud lu apa? Kan gitu. Kan kita udah beriman kepada Allah. Iya, tapi kita juga perlu nih cari makan. Kata dirinya begitu. Akhirnya sang suami berangkat cari kerja di tempat di daerah yang dimana dia gak kenal. Dia cari kerja sehari, pulang bagaimana bang, sabang neng, mudah-mudahan kan dapat kerjaan. Dia kerja lagi, besoknya tanya lagi, seminggu udah nanya bagaimana bang, udah dapat kerjaan belum neng, sabar. Terus 2 minggu dia kerja, kagak dapat kerjaan. Terus dia cari lagi kerjaan, kagak dapat juga kerjaan. Persediaan udah mulai nipis. Akhirnya dia berpikir, emang kalau kita ini ngandel sama orang susah, kita gak bakal bisa mendapatkan solusi kalau kita ngandel sama orang. Akhirnya suaminya pikir, dah kalau begitu gua kerja aja sama Allah. Dia di masjid aja, berangkat kerja langsung ke masjid. Dia beribadah, dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, sampai pada waktunya pulang. Bagaimana bang, udah dapat kerjaan? Alhamdulillah neng, abang udah dapat kerjaan. Bos abang luar biasa, dermawan, kaya, baik. Itu dia pulang. Ininya gila, karena suaminya udah dapat kerja, padahal dia kerja nggak masjid. Berangkat pagi, berangkat sana langsung sholat duha. Sholat duha yang banyak, habis itu zikir, baca Quran, di sholat zuhur, terus ibadah. Tiba akhirnya akhir bulan. Ketika akhir bulan datang, dia bingung nih, bagaimana kira-kira nih gue mau pulang apaan? Dimasukin ke dalam karung pasir, dijunjung di laut. Pasir dijunjung gitu. Buat apa? Yang penting ini kita ngeliat itu, nah, itu kan mau beras, karung kan gitu. Nah, sementara dalam perjalanan ini ada orang datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Saya adalah utusan bos suami ibu. Utusan. Dibawa emas karung. Berapa? Emas karung. Itu Allah banyak banget. Benar tuh, hatinya tuh ibu benar banget laki gue. Bosnya itu dermawan, kaya, baik, masih gaji udah tuh dia ke pasar, dia beli makanan yang enak-enak buat suaminya supaya dia pulang. Dia masak dah yang enak. Kemudian sampai depan pintu rumahnya dia ketok-ketok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah abang, alhamdulillah pak. Alhamdulillah pak, masuk pak, suruh masuk. Pas dilihat masuk makanan tuh, daging ada, ayam ada, apa jengkol ada. Semua makanan mustahil, yang makanan yang hebat, semuanya ada di sini. Wah luar biasa. Dari mana nih Neng? Dari mana nih Neng? Dia bilang ini dari bos abang. Bener dermawan. Dan lagi abang tuh bawa apaan? Jadi mau jawab itu. Sekarang diturunin lagi aturan diri dan gitu kan. Pasir dia. Pas dibuka itu pasir dalamnya isinya terigu. Masya Allah. Ini jadi terigu? Begitu banyak. Orang kerja sama Allah. Bisa begitu ya? Bisa begitu.
Saya mau sambungin cerita ini. Yang enak cerita itu udah gitu kan. Daripada kita ceramah-ceramah terlalu ini ngantuk dengan cerita dah. Di dalam surat Al-Qasas, surat yang nomor 28. Kalau pakai puisi, paling itu belum pakai puisi, orang ini kalau itu penerangkan kepada wifi. Surat Al-Qasas diceritakan tentang Nabi Musa alaihis. Nabi Musa waktu di pasar itu ada orang berantem. Ada orang berantem yang masih golongan Nabi Musa, itu orang Nabi Israel. Dia minta tolong. Ketika minta tolong, akhirnya ditubrak kawat kosong, dibunuh tuh orang. Mati. Besoknya dia lagi orang ribut lagi. Mau dipukul jangan lu bunuh. Sebagaimana yang kau bunuh mana? Kenapa orang itu mau begitu? Ribut tuh orang. Nyariin mana Musa? Mas kita ini kalau kita nari Musa ngomongnya. Oh kita mana Musa? Nah, Musa yang jawab terjawab kita lepas itu. Musa mana Musa? Untungnya jarak rajulun min aqsal Madinah, ada orang ini dari ujung kota datang bilang Musa, lu dicari-cari orang di kota karena lu bunuh orang. Kabur seperti begitu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kabur. Kiri-kiri nih kalau kabur begitu sempat bawa dompetnya ini. Ambil baju itu sempat bawa baju lagi nih. Baju sebenarnya yang dibawa. Bagaimana dia mau pulang orang rumahnya di rumah Fir'aun? Kan begitu rumahnya di rumah Fir'aun. Yang nyari-nyari tentara Fir'aun, tapi gimana dia mau pulang? Dompet kagak bawa KTP. Itu yang begitu zaman sekarang. Kalau bawa dompet dia bawa apa? Baju segede-gedenya. Jalan tuh kurang lebih. Kalau Mangkas jalan 430 kilo. Kalau Mangkas. Tapi orang jalan kaki bagaimana memangkas? Ujungnya diikutin jalannya kira-kira 750 kilo sampai sebuah kota yang disebut dengan kota Madian. Kalau nggak percaya ntar ada fotonya yang bisa dikonten saya belum pasang gitu ya. Itu perjalanan larinya Nabi Musa. Kenapa dia lari? Karena takut. Luar biasa. Kalau orang takut butuh orang yang menangin. Kalau lapar butuh orang yang ngasih makan. Kalau orang telanjang butuh ada orang yang kasih baju. Ada orang pengen tidur butuh tempat orang yang kasih minum. Kalau pengen hubungan sama bini butuh ini betul nggak? Nah ini lo gimana dan aku udah begitu pengen hubungan kawin kagak bagaimana? Siapa ini? Kan kalau cerita gini kan segar gitu ya, ceritanya kan cerita. Ini cerita bener ini cerita, lari. Sampailah dia sebuah kota namanya Madian. Di situ ada sebuah sumur. Orangnya lagi pada minumin kambing semua. Lagi pada minumin kambing. Kemudian di kejauhan dia lihat itu ada dua wanita. Tentunya dia tertahan, nggak bisa tuh ngasih minum. Dan dua perempuan itu lagi nunggu aja lama banget dan itu kan akhirnya dipanganin sama Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Mas, rumah ada apa? Kenapa ada masalah?" Kami nggak bakal bisa minumin hatta yasdirul mi'ad sampai mereka ini semua udah ngasih minum karena sebenarnya mereka kaum lelaki semuanya masih minum tuh kembalan-kembalannya. Kalau dia doang minum selesai. Kalau kamu 100, ini aku lama banget nungguin itu Pak. Tapi musik lihat orang begitu kesianan banget buat kenapa? Kami nggak bisa minum sampai mereka tuh selesai ngasih minum. Di dalam kisah Anbiya Ibnu Katsir dinyatakan bahwa itu ada sumur ditutup, oke, batu gede, tutup. Udah selesai begitu tutup. Nabi Musa betul brengsek banget Nabi Musa angkat sendiri itu buat 10 orang tuh orang Nabi Musa sendirian. Luar biasa dia Nabi Musa. Kasih minum tuh. Air kasih minum untuk kambing-kambingnya itu peliharaan perempuan.
Kalau kita belum kita lapar, ya lebih lapar. Ada orang di sana, kiri-kiri kita ngarep makan kan ya? Nyobyekan. Kalau Gojek nih, lihat ada orang diri di sana, nah di sini kan gitu. Taksi deh kalau misalnya kita naik mobil angkot, lihat orang diri doang gitu, ya, hidup, nah mencari orderan aja bawaannya gitu. Saya rasa kalau Nabi Musa itu kita, dia pasti, nah ini dia nih Pak kali nih, biar bisa makan bagaimana gitu. Kalau Nabi Musa itu kita ya. Tapi kan Nabi Musa bukan kita. Walaupun lapar, maka dari aplikasi itu kalau nggak nih, kalau sananya juga jumlahnya itu hijau. Kenapa sebabnya? Makanya daunan loh, yang halal daunan, gitu. Makanya daunan itu sepanjang perjalanan sekian ratus kilo itu Nabi Musa makanannya daunan dimakan. Orang ketakutan, orang kenapa? Kagak punya tempat dibantuin tuh. Habis selesai pulang, udah begitu. Makasih Bang ya, begitu doang kan. Kalau kita ganti, makasih doang. UP-nya bang mana ya kan gitu. UP-nya mana kan gitu. Biasanya kita nih kalau yang punya duit, terus ada orang kasih kerjaan, nah ini tak diupain, kagak diupain, cek, kagak diupain. Iya umumnya kita begitu. Tapi kita ini bukan kayak Nabi Musa. Nabi Musa kagak pikir itu, dia bantuin pulang. Sampai pulang tuh dua perawan dia kata ini sama bapaknya nih, tumben lo pulang cepat kan gitu. Biasanya lo lama banget pulang gitu kan, nggak perlu pulang cepat gitu. Itu Mbak, tadi ada yang tolongin saya, orangnya kuat banget. Itulah dia namanya Musa alaihissalam. Dah, sedih. Udah pergi Nabi Musa duduk aja begitu. Enggak kali bagaimana kita naik. Ayo lapar banget nih, tolong lapar gitu kasih makan kayak gitu. Kagak ngomong juga. Ngomong kagak begitu kan kagak kita dikit. Kagak menjadi setengah hari aja gitu nyambil aku belum berapa. Mau jadi banget nih besok nanti ini gitu ya. Kagak bisa tuh menahan tuh, pokoknya bawa gitu. Ini Nabi Musa berjalan segitu jauh. Kagak ngomong bahwa dia lapar, dia susah dalam perjalanan, dia nolongin orang aja. Habis itu baru minta Allahumma inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, turunkan. Ya Allah, aku sangat butuh kepada kebaikan yang kau turun. Apa kebaikannya? Ya aja. Nggak kayak kita. Kalau kita nih doa, ya Allah, saya bangga buat kawin, nggak punya pacar, duit juga kagak ya Allah, gitu kan, begitu. Kita kalau doa nih, ada cewek nih cakep nih gitu, namanya Siti, misalnya gitu. Ya Allah, jadiinlah saya Siti, kan gitu. Emang doa kita model begitu. Ya boleh nggak doa kita? Ya boleh aja, jangan nggak boleh. Tapi Nabi Musa doanya lain, ya Allah, Allahumma inni, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh kepada kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Doanya tuh. Jadi habis berbuat baik berdoa. Tapi berbuat baiknya ikhlas. Nggak pakai ada belok-beloknya. Kan dia sebabnya dia minta gimana sih lapar di dulu begitu. Ya Allah, aku sangat membutuhkan kebaikan yang kau turun. Mungkin kalau minta makan, Allah kasih makan. Mungkin kalau diminta rumah, Allah kasih rumah. Kalau dia takut, ya Allah tenangkanlah diri saya. Mungkin Allah kasih. Tapi enggak kebaikan yang kau turunkan kepada. Tuh, perempuan itu ngomong sama bapaknya, Pak, itu orang buat inna khairu man istajanta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau sewa untuk ngurusin ladang itu adalah orang yang kuat, yang jujur, kuat tuh. Ini mah kuat ngablo, ini kumul orang gitu. Iya, berarti orang bikin jalanan, tilep sono, tilep sini kan gitu ya. Orang bikin ini tilep, bikin bangunan tilep sono, tilep sini.
Belum sido kayak apa juga tukang nilep namanya gitu kan. Al-Qawi Al-Amin, yang kuat, yang jujur. Nah, begitu. Nah, kita tuh panggil sana. Panggil. Dipanggilin dah. Bang, ada terima kasih udah nolongin saya. Ini bahasa saya nih, biar gampang nih gitu. Abang panggil ke rumah, abang mau pahin. Tadi kau telah bantuin saya itu gitu kan. Itu. Oh iya gitu. Akhirnya saya ajarin, jangan neng di belakang. Saya di depan, tuh kata Nabi Musa. Nabi Musa itu benar-benar pemuda ting-ting, belum pernah kawin. Belum pernah kayak gitu juga, Masya Allah. Kalau melihat perempuan goyang matanya luar biasa itu ceritanya. Makanya neng di belakang, saya di depan gitu. Pertanyaannya adalah, emang abang tahu rumahnya? Kagak, saya pegang batu. Itu perempuan pegang batu. Kalau ke kanan, wah kanan. Ke kiri, datang ke kiri. Begitu. Perempuannya luar biasa, sopannya luar biasa. Kayak sekarang ini depan goyang-goyang, depan laki orang, tapi kita mikir gitu kan. Mikirin bini gue ini kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Baik. Sampai di sana. Ditanya nih sama bapaknya yang kira Nabiullah Syuaib alaihissalam. Kau dari mana? Saya dari sono, saya dikejar-kejar gitu. Kau sudah berada di tempat yang aman. Oh, aman gak tuh? Kebaikan yang Allah kasih, tenang kau di sini sudah aman. Ini bukan wilayah Firaun. Tenang. Dah, gitu ya. Silakan minum, silakan makan. Lagi minum, lagi makan, mulai lapar gitu ya. Ditanya gini, lu mau kerja di sini? Mau pak? Mau pak belum? Kerja berdua gitu. Mau tapi gitu mau kerja. Ini kalau kau kerja 8 tahun di sini, kau aku kawinkan dengan salah satu putri saya. Atau kesempurnaan sampai 10 tahun. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Musa yang mengenal baik. Itu perempuan ditawarin aja. Ditawarin mau 8 tahun, after 10 tahun saya kawinin kepada putri saya. 10 disempurnain, kagak 8 lagi 10. Dia ketakutan, aman. Ya, dia lapar, dikasih makan. Dia pengen kawin, dikasih bini. Dia pengen tempat teduh, rumah, dikasih rumah. Punya mertua di situ, enak kayak gitu. Ya, kuncinya apa? Berbuat baik, berdoa kepada Allah. Oh, itu punya kesembuhan ini. Kalau kita nggak punya kesembuhan kayak begini, kita gimana mengangkat doa kita? Bagaimana doa kita bisa kan? Kayaknya nih ibu-ibu nih habis kuliah subuh masak nasi uduk, ya kan? Karena penutupan nih ibu-ibu masak nasi, nasi klasik katanya nasi klasik. Nasi zaman dulu modelnya pakai apa tuh? Pakai kuncis, pakai apa? Ini nasi klasik zaman dulu yang mungkin udah lama kita tinggalin. Insya Allah udah gak kembali lagi deh, kita mau inget-inget masa lampau. Ini tambah lagi bentar bulan Ramadan, ibu pada masak nih buat orang buka, kan begitu kan? Itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Kerjaan kita cuma tinggal angkat tangan. Apalagi yang jadi masalah kita, khususnya pada bulan suci Ramadan. Anak muda yang belum kawin, pengen kawin, calonnya kagak, duitnya kagak. Gimana caranya itu? Itu encer. Lihat aja nanti jadi yang pengen kawin, ceweknya kagak, duitnya kagak. Nih lihat nih, Nabi Musa oh kita kan lain, emang berbuat baiknya berbatas, tahu berbatas? Pengurusnya si anak, urusan dia. Kok begitu urusan musola, lempengan dia, gua mau lempengan dia, gua ogah. Ini iman apa namanya? Ini kan sholat juga bukan? Ini kan musola juga bukan?
pertanyaannya. Jangan sampai ntar puasanya nggak imanan, puasanya kagak dengan dasar gimana? Aku mau nih, begini nih pahalanya gede. Kalau begini pahalanya kecil, bukan kan gitu kan? Tanya dulu yang mana pahalanya gede kan gitu. Yang paling sedekah pada bulan Ramadan, bulan Syaban kayak gini kagak ada sedekah. Lihat gue lagi simpen gitu, sedekah buat bulan Ramadan kan gitu kan? Aneh juga. Ada ibu yang model begitu. Ada nggak yang ngamal lewat sini? Ada bu ya? Apa? Niatin terbuat bulan Ramadan kan gitu kan? Tahu-tahu sebelum bulan Ramadan sakit dia. Kena sakit sudah habis sudah gitu. Ada orang menentar nih bulan Ramadan bulan ibadah. Biarin dah gua sekarang nih liburan dulu. Kenapa pengajian kali? Libur. Kira nggak kira pengajian libur? Kira nggak pengajian libur? Soalnya giran tuh di hati orang dari mukanya sih kelihatan bergiran nih. Alhamdulillah libur. Pengajian itu tuh. Padahal nggak benar aja pikiran juga masa. Orang kagak pernah ngaji, giliran itu tuh gila ada juga dia. Allah selamat kita. Fadhlu. Sesyarif hidayah fadhlu. Lama-lama kiai, tambah banyak kiai ini kalau namanya mudah-mudahan tambah baru. Nah, jadi kuncinya di mana akhirnya? Kuncinya adalah berbuat baik dan berdoa. Kini Nabi Musa itu terancam kematian. Bisa dia mati dibunuh di rumah-rumah. Bisa mati tengah jalan karena kelaparan. Udah segitu susahnya masih mau tolongin Allah. Kalau kita kan jadi wajar lah, kalau punya duit, bagaimana kamu sedekah kan gitu kan? Gue punya gitu, gue aja bingung hidup, bagaimana kamu sedekah? Kan gitu. Baliklah, kenapa lu nggak bingung hidup lu begitu? Karena lu nggak sedekah kan gitu baliknya gitu. Bisa kan gitu? Lu hidup lu bingung, karena lu nggak sedekah. Yang benar yang ini, orang kulitnya banyak kagak sedekah udah pasti bingung. Udah pasti linglung. 700%. 700 harus? 700 banyak kan ini 100%. Ya karena Allah kalau berfirman jelas modelnya begitu. Yang menyebabkan kita sengsara, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Begitu depannya di dalam hal ini, bingung kita, bingung. Maafin lagi, putra suruh bingung lagi ini, putra sini tapi ini gua ambil lagi, putra suruh anakku gua ambil lagi, ribet kan begitu kan? Harus begitu di depan aja kan begitu kan? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Masa selalu kata begitu. Kalau kita ditanya pengen duitnya banyak nggak? Pengen. Anaknya banyak pengen ya? Oh enggak, bukan begitu. Padahal kalau anak banyak ibadahnya banyak, sedekahnya banyak. Pada anak yang itu maka semangat. Anak banyak, semakin banyak yang kita kasih makan, semakin banyak pahala, semakin banyak anak yang kita sekolah, semakin banyak pahalanya. Karena kita anak dikit aja yang penting duit banyak, begitu kan? Enggak lu, kamu muter-muter di sekarang istilahnya. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebuah kisah. Yang mana kisah ini bisa menjadi satu pelajaran buat kita. Makanya kesempatan sekarang ini, bisakah kita nyisihkan waktu kita buat Allah? Bisakah kita nyisihkan harta kita buat Allah? Bisakah kita menyisihkan tenaga kita, harta kita, waktu kita buat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mumpung nih datang bulan yang berkah, bulan suci Ramadan.
Yang terakhir, 5 menit terakhir. Emang selalu saya ngomong terakhir terus. Jadi kita terakhir, udah habis nih kan gitu. Terakhir lagi, udah habis lagi. Terakhir. Dulu saya mau nikah. Belum benar-benar mau. Umur 27 jalan 28, kita kirim surat ke orang itu di kagumnya gitu. Ayah Pak, umur ayah udah mau 28. Biasanya ada yang dulu ditanyainnya mana, kan gitu, maksudnya apa, nanya apa gitu, ditanya lu kawin gitu, ada ditanyain juga gitu, repot juga. Lama-lama dijawab, lama-lama paham, oh gitu. Apa kemudian kata orang tua, ya Allah, ada orang lagi krisis, lu mau kawin, orang lagi kan ngantri beras, bingung kan gitu, ngantri beras malah bingung. Ngeliatin orang, masjid ini ngeliatin gitu, ya Allah, orang Indonesia lagi ngantri, Indomie ngantri minyak, gitu kan, kesianan banget begitu. Saya kata lagu pengen kawin, bagaimana ini? Nih buat anak muda nih, kan gitu judulnya gitu. Ini cerita Nabi Musa dan saya. Hari pertama saya baca Quran. Di antara doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa orang yang pengen kawin dan pengen menjaga kebersihannya. Allah, bahwa pada Allah akan membersihkan dia. Saya minta Allah, ya Allah, susahnya ini kita jaga hawa nafsu kita, ya Allah. Ya Allah, saya pengen banget kawin gitu ya. Bukan seminggu datang betul. Bang, kerja bang, kerja di mana? Kerja di Jeddah. Bukan, kerja bang.